Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Dina. Maaf banget aku baru bisa bikin video karena aku rada susah nyari waktu untuk sendiri. Karena sekarang anak aku udah mulai aktif, dia nggak mau ditinggalin. Jadi kalau ditinggalin sendiri tuh kadang nangis atau enggak apa aja gitu yang dilakuin yang bikin kita jadi khawatir. Jadi aku rada susah bikin videonya. Maaf banget ya, jadi aku mau bahas tentang gimana pengalaman aku melahirkan secara normal. Nah, video ini dibuat tepat kurang lebih setahun lah ya. Tapi meskipun setahun, aku masih terngiang-ngiang gimana setiap prosesnya, gimana rasanya, dan itu masih kayak membekas dan bikin aku kayak takut untuk hamil lagi. Mungkin untuk tahun-tahun terdekat ini aku belum berencana untuk punya baby lagi. Tapi untuk 2 atau 3 tahun ke depan, insya Allah mudah-mudahan kalau uh, Allah mengizinkan dan akunya udah siap lagi, insya Allah akan direncanakan. Nah teman-teman, aku bakal bahas apa aja yang aku rasakan saat menjelang melahirkan. Nah, pada usia kehamilan 37 minggu, aku kan memang sudah periksa rutinan seminggu sekali ke bidan karena untuk memastikan posisi bayi dan juga untuk memastikan kondisi aku untuk apakah aku bisa lahiran normal gitu. Dan alhamdulillah waktu terakhir USG pun dokter bilang bahwa baby aku udah turun ke panggul dan aku memungkinkan untuk bisa lahiran normal. Nah, pada 37 minggu, aku udah mulai pasrah dan kayak ikhlas. Oke, baby aku punya waktu sendiri untuk dia milih kapan dia ingin lahir, hari apa dia lahir. Dia udah punya pilihan sendiri sehingga aku nggak bisa memaksakan untuk bisa lahiran di 38 minggu. Karena jujur aku berharap banget dan pengen banget bisa lahiran di 38 minggu karena menurut aku itu udah waktu yang ideal untuk melahirkan aku. Jika lebih dari 38 minggu aku malah jadi stres, takut gitu, takut baby kenapa-kenapa. Bahkan 37 minggu pun aku udah mulai mengalami stres karena takut aku nggak bisa lahiran di usia kehamilan 38 minggu. Dan disarankan untuk janganlah memikirkan hal-hal yang terlalu kekeh gitu dengan keinginan kita bahwa kita harus lahir di hari ini, bulan ini, atau di usia kehamilan berapa. Kalau memang kalian ingin lahiran normal, ya lakukan saja semaksimal mungkin untuk melakukan olahraga atau hal-hal positif lainnya. Jangan justru membuat kalian jadi stres karena itu bakalan bikin kalian jadi berpikiran negatif sehingga itu bikin kalian jadi nggak sehat gitu. Sedangkan kan kalau orang mau melahirkan kan kita harus sehat, kita harus siap segala macamnya gitu. Jadi hindarilah hal-hal yang membuat kalian stres. Nah teman-teman, di usia kehamilan 37 minggu itu aku dikasih obat sama bidan. Kayak aku nggak tahu itu obat apa, tapi warnanya itu merah dan itu kecil. Katanya itu adalah semacam vitamin untuk melancarkan atau melenturkan jalan lahir aku agar akunya mungkin cepat lahiran. Nah, waktu di 37 minggu itu, waktu aku minum obat itu, alhamdulillah di hari 3 hari ke depannya, jadi jalan 38 minggu tuh aku udah mulai ngerasain kayak sakit perut yang cekit-cekit gitu. Nah sebenarnya sakit perut cekit-cekit itu kayak kontraksi gitu loh. Jadi kalau perut kalian tuh kenceng banget kayak batu, itu disebut dengan kontraksi. Nah aku sebenarnya udah mengalami atau merasakan itu di usia kehamilan 32 minggu mungkin kalau nggak salah. Jadi usia kehamilan 30 ke atas tuh kadang-kadang sudah mengalami rasanya kontraksi palsu gitu. Dan waktu hari Jumat itu aku memang mengalami kram-kram perut atau disebut dengan kontraksi. Itu sudah aku rasakan gitu. Cuman aku masih berpikir bahwa itu ya kayak cekit-cekit atau kencang-kencang perut biasa aja. Soalnya kan hari-hari biasanya atau bulan-bulan minggu-minggu sebelumnya juga aku sudah mengalami itu. Jadi kayak
Oke, mungkin ini rasa cekit-cekit atau kencang-kencang perut yang biasanya aku rasakan gitu. Namun makin sore, makin malam tuh rasanya tuh makin sakit gitu. Nah ini yang membedakan aku, kayak aku curiga apakah aku mau lahiran, tapi aku memang belum punya feeling bahwa aku tuh mau lahiran gitu malam itu atau saat itu gitu. Aku cuma baru kayak ngerasain sakit-sakitnya aja. Tapi makin malam tuh makin sakitnya tuh kayak makin punya jeda gitu, kayak udah mulai berdurasi dan aku mulai panik karena kadang kadang aku jadi kaget gitu, sakitnya tuh kayak tiba-tiba sakit gitu, sakit banget. Jadi aku khawatir, akhirnya aku memutuskan untuk chat bidan aku dan nanyain tentang keluhan aku. Nah, dia balas chat aku dan bilang bahwa mungkin aja aku mau lahiran, katanya gitu. Itu bisa disebut dengan kontraksi. Tapi itu baru 10%-nya. Dan 10% itu bikin aku gemes banget. Karena itu bener-bener kayak apa ya, rasanya kayak kram perut gitu, cuman lebih sakit, kayak nusuk sakitnya, beneran. Jadi kayak oke, Dina, aku bersemangat banget bahwa ini mungkin aku mau lahiran antara malam ini atau besok gitu. Cuman aku kayak masih gak percaya aku mau lahiran, jadi kayak aku masih bisa enjoy dan aku masih bisa tenang dengan rasa sakit itu. Aku masih bisa nahan, jadi aku kayak oke, masih tenang-tenang aja gitu. Dan aku belum memutuskan untuk pergi ke bidan. Karena aku ngerasa tenang-tenang aja, dan itu waktu aku chat bidan tuh udah jam 9 malam, aku memutuskan untuk tidur aja, istirahat. Mungkin aku takutnya bahwa aku tuh cuman kecapean dan itu kontraksi palsu. Jadi aku coba tidurin malam itu, tapi hasilnya adalah semalaman itu aku nggak bisa tidur. Jadi makin malam tuh rasanya aku makin, jadi setiap 15 menit sekali apa 20 menit sekali tuh aku ngerasain plus sama mules. Jadi selain perut, jadi perutnya kencang-kencang celik-celik gitu, aku juga ngerasain yang namanya mules perut, kayak pengen pup. Akhirnya di semalaman itu aku nggak tidur, aku cuma bolak-balik ke WC, tapi aku tuh nggak pup gitu, nggak BAB. Aku cuman kayak mules-mules doang, tapi pupnya enggak. Jadi malah bikin aku capek sama pegel, karena kebetulan kloset di rumah aku tuh kloset jongkok. Jadi kayak ya Allah, capek banget, cuman bolak-balik WC buat jongkok. Sampai paginya aku nggak tidur, sama sekali aku nggak tidur, karena aku nggak bisa tidur karena sakit dan itu ganggu. Pas jam 7 pagi suami aku mau kerja. Dia eh, jadi hari Sabtu dia masih kerja. Di hari Sabtu itu aku nggak tidur tuh sampai paginya. Dan suami aku mau pergi kerja, dan aku kayak udah mulai gak bisa kontrol sama rasa sakit aku. Kayak ya ampun, kok masih makin sakit gitu. Aku juga mulai deg-degan karena aku takut kenapa-kenapa, dan aku juga takut ditinggal sendiri waktu itu. Bingung juga kan karena suami aku mau kerja, dan dia juga kayaknya jangan dulu untuk izin, karena aku takutnya meskipun aku kontraksi tapi aku belum bukaan gitu. Jadi kayak ya udah kerja aja nggak apa-apa gitu, aku di rumah sendiri. Cuman waktu itu suami aku takut banget ninggalin aku sendiri, akhirnya aku disuruh untuk pergi aja ke bidan gitu, di sana aja nunggu. Atau di sana kalau meskipun lama juga nggak apa-apa, udah ada yang nanganin gitu kalau ada kenapa-kenapanya. Kebetulan bidannya saudara suami aku, jadi ya udah gitu, meskipun nunggu ya main aja gitu, meskipun gak bukaan atau gak lahiran hari itu gitu. Oke lah, aku memutuskan untuk pergi tanpa membawa barang apapun. Jadi aku belum persiapan apapun, aku cuman bawa diri aja untuk periksa gitu. Nah, di jam 8 aku periksa dalam. Nah, periksa dalam, buat teman-teman, periksa dalam, aku mau share juga gimana rasanya periksa dalam. Teman-teman, periksa dalam itu menurut aku pribadi, aku gak ngerasain yang sakit banget. Aku juga sempat parno saat denger cerita orang-orang bahwa periksa dalam itu sakit, katanya sakit banget. Tapi itu kembali lagi pada kondisi orang-orang
ada kan orang tuh yang mungkin dia lagi panik, dia lagi sakit, jadi waktu periksa dalam tuh sakit gitu. Kalau aku pribadi, aku mencoba untuk relax, untuk lemesin badan aku, dan alhamdulillah memang rasanya nggak sakit, nggak sesakit yang orang ceritain. Ya ada nyelak-nyelak sedikitnya, cuman kayak ya udah gitu, maksudnya nggak yang banget banget yang kayak gimana gitu. Tapi temen aku beda rasanya, katanya kalau kata temen aku yang baru lahiran juga, dia memang sakit banget dan dia sampai gak mau lagi periksa dalam. Sedangkan aku malah justru pengen terus dicek gitu, karena aku udah gak sabar pengen lahiran gitu, pengen cepet tahu aku udah bukaan berapa, baby aku udah sampai mana, apakah aku udah boleh lahiran gitu. Nah aku malah excited banget untuk periksa dalam gitu. Nah, waktu periksa dalam, aku ternyata baru bukaan satu. Ternyata semalaman aku nggak bisa tidur, bolak-balik ke WC, aku baru bukaan satu, guys. Dan ya Allah, baru bukaan satu aku udah kayak gitu, apalagi nanti kalau udah bukaan 2, 3, 4-nya. Oke, udah itu aku dikasih obat sama bidan. Jadi masih ngelanjutin obat yang waktu sebelumnya dikasih yang warna merah itu. Aku masih minum obat itu, terus aku nunggu lagi udah minum itu, dan aku excited dengan lahiran aku, dengan melakukan olahraga kayak jalan-jalan. Aku bolak-balik di rumah dia gitu kan, bolak-balik terus kayak turun jongkok sambil megang ke lemari. Aku terus ngelakuin itu. Nah, sampai jam 11 apa setengah 12 aku periksa dalam lagi, dan waktu periksa dalam tuh bukaan aku tuh bajunya sedikit, jadi kayak cuman 1,5. Lama banget, sampai ya Allah lama banget kalau sampai harus nunggu bukaan 10. Akhirnya bidan ngasih aku obat kecil gitu yang dimasukin ke Misfi gitu, biar mungkin mempercepat pembukaan. Obat itu kayaknya mempercepat pembukaan. Soalnya di jam setengah 1 tuh aku udah kayak sakit banget, sampai aku tuh bener-bener mules. Nah kalau ini dicampur mules tahu, sampai aku pengen pup, aku bolak-balik WC, dan gak ada hasil aku ke WC. Cuman waktu jam setengah 1 itu aku kan mules juga. Nah terus pergi ke WC, dan aku ngeliat di daleman aku tuh ada lendir sama apa namanya darah. Nah katanya kalau sudah mulai muncul lendir sama darah itu, aku tuh udah kayak udah bukaan mulai besar gitu, si bukaan aku tuh udah mulai besar. Nah dan itu tuh rasanya masya Allah ya Robi, sakit banget. Sakitnya tuh gimana ya, menurut aku pribadi nih ya, dari bukaan 1 ke 4 itu bener-bener sakit, belum ada mules, bener-bener sakit. Menurut aku bener-bener sakit, dia kayak sakit nyelekit gitu, kayak ditusuk, sakit banget. Nah kalau bukaan dari 5 ke atas tuh lebih ke pup, pengen pup, mules banget pengen pup. Nah, jadi rasa sakitnya tuh kayak udah nyelip gitu, kayak udah nyelip ke rasa pengen pup gitu, udah mules. Nah udah itu di jam setengah 1 tuh aku disuruh makan sama saudara aku, jadi makan dulu. Dan aku udah gak bisa makan teman-teman, aku udah kayak makan sambil nangis, sambil ya Allah, bener-bener itu aku masih ingat. Dan hari itu aku belum makan sama sekali, jadi ya Allah, padahal aku harus menyiapkan tenaga sebanyak mungkin untuk aku ngeden gitu kan, padahal tapi ya bener-bener aku udah gak bisa banget makan. Aku cuman kayak makan sambil nangis, sambil nahan sakit, ya Allah. Nah dari situ suami aku tuh belum pulang kerja, tapi mertua aku udah chat dia untuk cepet-cepet pulang, karena aku juga udah feeling kayaknya aduh aku udah mau cepet lahiran nih kayaknya, soalnya udah bener-bener mules banget, pengen ngeden gitu. Saat itu suami aku pulang jam 1, dan waktu jam 1 aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku udah disuruh tidur aja di tempat tidur. Aku udah ganti pakaian tidur, bahkan kayak dasteran gitu. Tadinya kan aku pakai baju gamis gitu kan, aku sampai digantiin bajunya sama saudaraku, karena aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah bener-bener sakit banget. Aku digantiin baju sama saudaraku pakai daster, aku udah di tempat tidur, udah
tiduran miring gitu sambil ngerasain mules banget. Nah waktu itu juga jam satuan setengah dua aku cek dalam lagi dan aku udah bukaan 4. Bener-bener obat yang dimasukin ke Miss V itu bikin si bukaan kalian tuh bener-bener cepat menurut aku. Soalnya aku nunggu dari jam 8 ke jam 12 tuh baru bukaan 2 juga, itu belum dua longgar gitu, baru satu sempit gitu. Nah akhirnya suami aku pulang, dia bawa makanan dan bener-bener kocak banget. Waktu aku lahiran tuh dia tuh orang yang jarang ngomong, dan saat aku mau lahiran dia jadi orang yang banyak ngomong, dan itu bener-bener bikin risih asli. Orang yang lagi kesakitan dibawelin tuh bikin risih, tahu nggak? Aku sampai ya Allah maaf banget sama suami aku bahwa waktu aku mau lahiran tuh aku malah teriak-teriakin dia karena dia berisik banget dan itu ganggu buat aku gitu. Jadi buat para calon ayah kalau mau mendampingi istrinya lahiran, untuk coba berdoa aja gitu, banyak berdoa, banyak support istrinya aja, nggak usah bawel, nggak usah ngomongin hal-hal yang nggak penting, karena itu bikin kita jadi kayak stres, tau nggak sih? Kita tuh butuh support, dan kita malah ngedengar hal-hal yang nggak penting, itu bikin aduh udah mah sakit perut. Terus suami bawel itu bikin kayak buyar banget pikiran aku, tahu nggak? Ya Allah, jangan dihindari. Meskipun sebenarnya aku tahu bahwa dia tuh khawatir sama kita, ya itu hal yang wajar. Nah waktu itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak tahu rasanya pecah ketuban kayak gimana, aku nggak tahu pecah ketuban itu bentuknya apa, aku nggak tahu. Waktu itu aku bener-bener udah di tempat tidur, udah kayak ya Allah udahlah pokoknya. Nah waktu jam 4 sore bukaan aku tuh udah lengkap, karena rasanya tuh udah bener-bener aku pengen ngeden, bener-bener pengen ngeden kayak orang mules pengen pup. Kalian bayangin aja, kalian pengen pup dan kalian harus tahan itu, kalian gak boleh ngeden, kalian gak boleh ngeden sama sekali. Soalnya kalau kalian ngeden di pembukaan yang belum lengkap, nanti kalian malah bikin Miss V kalian jadi bengkak, dan itu kayaknya jadi hal yang takutnya kenapa-kenapa gitu. Jadi setahan-tahan kalian untuk bisa nahan itu, rasanya nikmat banget, bener-bener nikmat. Ya Allah bener-bener aku nggak bisa gimana ya ceritanya, aku nggak bisa mendeskripsikan gimana rasanya itu. Kalau kata orang-orang bilang bahwa lahiran itu atau mules pembukaan itu rasanya kayak kalian mules mau haid, menurut aku nggak ada sama-samanya. Meskipun seribu kali lipat itu, awal-awal waktu pembukaan pun aku nggak ngerasain yang kayaknya sakit mau haid gitu, nggak ada. Kayak beda aja, beda antara sakit haid sama mau lahiran tuh beda, menurut aku bener-bener beda, nggak ada sama-samanya. Nah alhamdulillah di jam setengah 5 sore hari Sabtu tanggal 28 September, aku masih ingat, aku melahirkan baby aku dengan berat 3,6 dan panjang 49 cm dan dengan lancar. Dan aku benar-benar waktu baby aku lahir, aku nggak bisa mengekspresikan senang aku, sedih aku, terharu aku bener-bener kayak kehabisan tenaga, dan kayak ya Allah bener-bener kayak azal tuh udah di depan kita gitu. Dan itu kayak ya, aku pas baby aku ke dada akuin, aku nggak ngerasain seneng, aku nggak ngerasain terharu, aku kayak capek, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak orang mau mati, tau gak sih? Masya Allah bener-bener, Masya Allah bener-bener, pokoknya ibu-ibu di seluruh dunia hebat-hebat, apalagi kalau anaknya banyak. Aku salut banget sama mereka yang anaknya banyak. Pokoknya kalian bakal ngerasain setelah kalian bener-bener itu di depan mata kalian, kalian yang merasakan sendiri, kalian pasti sama kayak aku nggak bisa mendeskripsikan gimana rasanya waktu lahiran itu. Tapi yang paling berat setelah melahirkan adalah pasca melahirkan dan mendidik anak, teman-teman. Lahiran itu nggak seberapa untuk kita sebagai orang tua, karena yang paling berat itu adalah mendidik anak setelah dia lahir.
Dan rasanya setelah pasca melahirkan itu lebih sakit karena ya Allah kayak membunuh kita secara perlahan, tau gak sih? Tapi insya Allah kita dapat pahala ketika kita melahirkan dan pasca kita melahirkan, yaitu saat kita nifas. Insya Allah mudah-mudahan itu jadi kiparat dosa kita, teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan takut, karena ketika kalian menghadapi bukaan atau menghadapi mules itu, atau kalian sedang cek dalam, kalian terus berpikir positif bahwa ternyata kita mau ketemu baby kita dengan cepat, sebentar lagi kita ketemu nih sama baby kita gitu. Jadi kita harus berpikiran positif bahwa ini tuh perjuangan awal kita untuk bawa dia ke dunia gitu. Dan aku pun masih berpikir, meskipun aku sakit banget waktu itu, aku gak bisa ngapa-ngapain, saudara-saudara aku kayak suami aku support aku, kita harus berjuang bahwa kita bisa, kita harus bisa, kita mampu. Dan hal yang bisa bikin kita tenang, hal yang bisa membantu kita saat itu tuh cuma doa, zikir, dan pasrah. Karena benar-benar kalian, kalau kalian ngerasain sakit tuh jangan ya Allah sakit, ya Allah, jangan hindari itu. Coba kalian untuk berpikir lebih positif, kayak ketika bukaan kalian tuh mulai naik, mulai lebar gitu, kalian cukup bilang astagfirullah atau subhanallah gitu, bahwa setiap yang kita rasain tuh semoga jadi penghapus dosa dan bikin kita tuh semakin dekat gitu, bahwa baby kita tuh cepat lahir gitu. Pokoknya hal-hal positif lah, berdoa, pokoknya berdoa sebanyak-banyaknya, karena hal itu yang bisa bikin kalian jadi tenang. Itulah satu-satunya yang bisa bantu kalian ketika kalian mau lahiran atau sedang bukaan. Yang berat sih itu sih bukaan. Lahirannya mah nikmat banget rasanya, beneran. Dan waktu baby aku lahir, aku nggak digunting, tapi aku robek sendiri. Dan aku dapat jahitan banyak, bahkan dari depan ke belakang tuh full. Dan yang bikin sakit tuh jahit pas kelahirannya, karena aku harus recovery luka aku gitu, gimana caranya untuk cepet si jahitan aku tuh kering gitu. Banyak banget hal yang terjadi setelah lahiran. Dan oh ya, setelah lahiran pun aku gendong bayi aku aja aku nggak bisa, aku makan disuapin, sampai aku kayak kehilangan tenaga karena 2 hari sebelumnya aku nggak tidur sama sekali. Jadi waktu aku mau pindah kamar, aku ternyata pingsan. Jadi aku beberapa kali pingsan dan gak ingat sama sekali apa yang terjadi. Waktu aku mau ganti pembalut pertama aja, aku pingsan, dan yang gantiin suami aku. Bener-bener jadi aku kehabisan tenaga banget setelah lahiran itu. Tapi aku nggak diinfus, aku cuman coba, bidan aku cuman suruh aku untuk minum terus Pocari Sweat sebanyak-banyaknya, jadi sebagai pengganti cairan aku. Nah teman-teman, segitu dulu cerita melahirkan aku. Aku nanti bakal cerita gimana pasca melahirkan dan gimana recovery si jahitan aku biar cepat kering. Karena aku juga ngalamin yang namanya sakit tulang ekor pasca melahirkan, dan dahsyat luar biasa, sangat sakitnya. Sampai beberapa bulan ke depan pasca melahirkan pun aku masih ngerasain sakit. Dan aku bakal cerita itu nanti setelah video ini. Aku bakal cerita tentang gimana rasanya pasca melahirkan, atau gimana cara recovery cepat biar jahitan kalian cepat kering, dan hal-hal lainnya yang dirasakan setelah pasca melahirkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.